Sayangnya gue dapet yang agak copot nih di bagian sponsornya. Agak copot ya sedikit, agak copot. Jadi mungkin bisa diperbaiki dulu sehingga yang akan diterima oleh para supporter kalian tercinta itu akan lebih baik kualitasnya. Jadi kalau video ini muncul di kalian tapi kalian belum nonton review jersey home player issue-nya, nonton dulu yang home player issue-nya. Baru abis itu kita nonton review jersey away player Arema FC. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Botak review di review jersey Tiento Indonesia. Dan seperti yang sudah kita bahas di opening, kita akan mengupas tuntas jersey away player issue Arema musim 2023-2024. Nah, di sini sudah ada kotaknya masih sama seperti yang home ya. Jadi kalau misalnya untuk yang tahun kemarin itu kan The Land of the Fighters-nya ada 3 warna ya, ada biru, putih dan juga merah. Tapi untuk tahun ini semuanya masih berwarna hitam dan juga dengan logo mahkota ya. Logo mahkota yang sebenarnya tuh logo mahkotanya tuh ada ya, logo mahkota bener. Jadi tahun ini adalah rangkaian terakhir untuk Land of the Fighters dengan tema tambahannya adalah Return of the King atau kembalinya sang raja. Ya, masih di handling oleh Single Edan Apparel dan let's see untuk jersey-nya. Nah, di dalamnya seperti ini ya. Ini menurut gue bagus sih. Cuma memang akan ada elemen of surprises apalagi di dalam boxnya selain jersey, we'll see. Karena memang menurut gue lumayan agak kebesaran aja sih untuk satu buah jersey. Ya, nanti kita akan ceki kalau misalnya sudah dijual di pasaran nanti. Oke. Authentic jersey of Arema Football Club 2023. Let's see. Ini untuk jersey away-nya ya guys. Jersey away-nya sudah ada. Wow, keren banget nih. Oke, ini punya Mas Alfarizi ternyata. Dan ini dia penampakan jersey Arema FC musim 2023-2024 untuk away playernya ya. Oke, di sini wow. Gua harus buka yang home-nya juga deh kayaknya. Dia juga secara knitting dia masih sama, cuma memang kalau misalnya untuk di home-nya kan dia tidak menambahkan ada sublimasi apapun ya. Di bagian bahannya dia tidak menambahkan sublimasi apapun, hanya bahan polos yang dimodifikasi di bagian jahitan dan juga diberikan elemen-elemen surprise di bagian bahan-bahannya. Itu yang dilakukan di home, tapi untuk yang away ini terasa lebih sederhana. Terasa lebih sederhana maksudnya gimana? Dari segi cuttingnya juga tidak terlalu banyak modifikasi, hanya di bagian ketiak dan juga bagian tangannya aja. Dan juga mereka menambahkan sublimasi tambahan di bagian badannya. Seperti kalian lihat ada diagonal yang memberikan efek-efek seperti kalau misalnya kita lihat itu seperti efek-efek alam ya, efek-efek alam atau efek-efek candi gitu. Keren sih ini sebenarnya. Cuma memang dari EOS knitnya juga, ada EOS knitnya juga. Ini masih sama seperti tahun lalu, tidak ada yang berubah ya. Nah, ini gue mau ngecek si rubber on tataminya ini loh. Sama sih, setelah gua pegang sih sama ya. Tidak ada yang berbeda ya. Ini 3D TPU atau yang rubber on tatami ini masih sama, masih keren, masih enak banget dipegang dan juga sangat kuat. Begitupun dengan logo Single Edan Apparelnya juga masih sangat kuat dan juga dia high density ya. Dia sangat 3D banget gitu. Bener-bener kerasa banget bedanya dan ini bagus banget. Kita coba tarik lagi, tuh. Ini nggak rusak ya. Ini tuh gue coba tarik dan juga ngeletek. Gue coba untuk ngeletek. Ini nggak ngeletek sama sekali tuh. Ini tuh dia nggak ngeletek. Itu yang gue suka dari kualitas dari Single Edan Apparel ini ya. Lalu di bagian leher mereka menggunakan ada rubber yang kalau dari segi bahannya sih lumayan berbeda dengan yang home ya. Di bagian list lehernya juga di bagian belakangnya masih ada tulisan untuk The Land of the Fighters-nya sama ya. Ini juga yang membuat leher tidak terasa gatal. Jadi ini salah satu fungsinya dan ini sangat otentik dengan warna khas Arema, biru, putih dan juga merah ya. Nah, untuk leher tidak terlalu banyak modifikasi, simple aja.
Dan juga untuk di bagian bajunya juga sama. Di bagian ketiaknya masih ada tambahan mesh ya, tapi tidak sebanyak yang home. Ya. Ini yang membuat lebih breathable dan juga lebih nyaman seharusnya. Nah ini makanya yang gue bilang ini tuh untuk yang away-nya ini terasa lebih sederhana. But it's okay, nggak ada masalah sama sekali. Oke? Nah, di bagian tangannya mereka menggunakan rib. Nah, berbeda dengan yang home, mereka tuh di bagian home hanya memberikan modifikasi tambahan element of surprises di bagian tangan, tapi menggunakan bahan yang sama dengan jersey. Sementara untuk yang away mereka menggunakan rubber. Mereka menggunakan rubber tapi tidak terlalu ketat. Ini sih lumayan nyaman ya. Jadi kalian bisa lihat dia ketat atau enggaknya tuh kalian bisa lihat dari sini. Kalau misalnya dari bahan ke rubber itu menciut, itu berarti ketat. Kalau ini tuh nggak ketat-ketat banget ya, jadi tetap nyaman. Dan mereka menambahkan list jahitan, gitu. Kalau gue menyebutnya jahitan kumis ya, jahitan kumis atau jahitan 3 lajur untuk pemanis. Jadi ini tuh sebenarnya bukan untuk seperti penguat segala macam, tapi lebih kepada pemanis dengan warna merah tambahan di bagian tangan. Wah keren sih. Terfikirkan sampai sedetail itu, gokil. Oke, di bagian bawahnya kita akan, nah ini masih dari EOS Knit ya. Jadi dari segi bahan mereka masih menggunakan EOS Knit yang sama seperti di tahun lalu, cuma bukan bahan yang tahun lalu ya. Mereka menggunakan motif knitting yang sama seperti tahun lalu, tapi bukan menggunakan bahan yang tahun lalu. Yang bahan tahun ini gue bisa nilai bahannya lebih bagus. Lebih apa ya, kalau yang home kan, kalau bisa kalian udah nonton yang home, gue lihat ini lebih doff, lebih stretchy, jadi lebih enak banget digunakannya. Single dan apparel, dan juga seperti biasa mereka melakukan 3D rubber lagi untuk di bagian single dan apparelnya yang ada di pinggir jahitan. Keren. Dan untuk di bawahnya masih sama nggak ya? Masih sama. Nah, kayak gini maksud gue. Nah kayak gini, kan kemarin gue sempat komplain tuh di video pertama ya kan, yang video pertama kenapa tulisan Return of the King-nya dirusak dengan jahitan yang beda benang ya kan. Nah di UE-nya bagus nih. Nah ini yang home-nya nih kan, tuh yang home-nya kayak gini, yang UE-nya bagus, mantap. Yang UE-nya bagus, thank you so much. Lanjut ya di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakangnya seperti biasa, sayangnya gue dapet yang agak copot nih di bagian sponsornya. Agak copot ya sedikit, agak copot. Jadi mungkin ini kan mumpung belum launching, jadi bisa diperbaiki dulu sehingga yang akan diterima oleh para supporter kalian tercinta itu akan lebih baik kualitasnya. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Bahkan gue bisa bilang ini yang name setnya lebih bagus. Yang namesetnya lebih bagus ya. Rhinoflex memberikan improvement atau perbaikan yang luar biasa di bagian nameset di tahun ini. Gue udah bahas itu semua di jersey pertama. So, kalian gak usah khawatir pada saat kalian pakai buat main bola, kalian pakai buat nonton supporter keringetan, kalian gak usah khawatir. Rhinoflex di bagian nameset sudah memberikan improvement yang baik. Best. Nah, di bagian bawahnya juga sama ya, masih ada single Eden dengan kekuatan yang luar biasa sih menurut gue. Ini gue coba lagi tuh. Oh, gue selalu coba seperti ini. Tuh. Nah. Kuat. Ya, kuat. Oke, kita coba lihat untuk teknik pencuciannya. Ini the line of fighter-nya ya, yang urip, urap dan juga urup ya. Ada 3 colorsnya, warna biru, putih dan juga warna merah. Untuk harga jersey away Arema FC ini, jika nanti sudah launching ya kan, akan dibanderol dengan harga Rp450.000 tanpa nameset. Kalau misalnya kalian tambah namesetnya, tambah Rp75.000 aja. Kalian gak usah khawatir ya, gue bisa lihat improvement yang sangat terlihat dari jersey Arema tahun ini. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya kalian kehabisan nih, yang supporter kalian kehabisan, yang original pun gak akan rugi kalian beli. Ini punya nilai perbaikan yang luar biasa sih menurut gue ya. Jadi memang dia tuh berkaca dari tahun lalu, apa yang menjadi kekurangan mereka tuangkan perbaikannya di tahun ini gitu. So, tunggu apa lagi? Kalau emang di video ini pada saat kalian nonton udah resmi keluar, langsung dibeli. Oke? Penasaran kayak gimana looknya kalau misalnya untuk jersey ini gue pakai? Langsung aja. Ini dia penampakan jersey Arema FC away player issue jika digunakan oleh gue. Siap. 1,
2, 3. Nah, ini dia penampakan jersey away Arema FC player issue untuk musim 2023-2024. What do you think, guys? Gini menurut gue sih keren banget ya. Jadi kalian boleh nilai untuk jersey-nya so clean banget menurut gue. Dengan warna putihnya tuh clean banget dan juga ada motif-motif horizontalnya menurut gue keren banget ya. Nah, di sini juga bakal keren banget, nanti nggak terlalu rame sih. Ini nggak terlalu rame, nggak terlalu banyak ornamen-ornamen yang menurut gue nggak penting. Ini udah pas banget ya. Langsung muter. Nah, di bagian seperti biasa kita coba tarik-tarik lagi ya. Siap ya? Oke, ini lihat ya, ini tuh gue bakal merusak jersey pemain. Ini jersey harusnya gue balikin lagi ke pemainnya nih. Gue tarik boleh ya? Gue tarik. Apakah rusak? Tidak, tentu saja tidak. Tidak rusak. Udah highly recommended banget ya. Jadi tunggu apa lagi? Kalau memang jersey ini udah muncul dan juga sudah launching, gue akan simpan linknya di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan untuk langsung check out jersey away Arema FC ini. Jadi tunggu apa lagi? Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kira-kira jersey mana lagi yang harus kita review di channel ini? Komen sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa untuk selalu nonton full video, jangan setengah-setengah ya. Nonton full videonya dan juga jangan lupa untuk selalu share, like, comment, subscribe dan juga menyebarkan kebaikan ke semua orang dari video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk review jersey TNT Indonesia. Sampai jumpa.